Info modus mafia Tanah Dago. Kami adalah koordinator pertanahan Kampung Cirapuhan, Bandung. Tes, nama saya Muhammad Basuki Yaman bin Sutrisno bin Tirto Harjo. Buyut adalah TNI Polri, bernama Matrawi. Modus jaringan mafia Tanah Dago mempunyai pola yang sama. Pertama, mereka mengumpulkan data target di Kampung Cirapuhan. Ini dimulai sejak tahun 1980-an. Kedua, mereka mempersiapkan pembentukan jaringan mafia tanah. Asep Makmun, Iwan Surjadi, dan oknum target lahan atau korban di Kampung Cirapuhan, Nawisan Kurma, dan tanah negara fasilitas umum. Korban-korbannya adalah Tommy Rokaya, Muhammad Basuki Yaman, Pak Bagio, warga pribumi lainnya. Fasilitas umum dan lahan negara juga menjadi korban. Mereka mulai beraksi dari target terkecil untuk mendapatkan target yang besar. Tetap waspada dan lindungi hak tanah Anda. Tahap penyerobotan lahan Dago Bandung dimulai dengan penyerobotan lahan Tommy Rokaya, keluarga besar Nawisan yang menaungi ayah Bapak Asep Makmun. Lahan ini milik keluarga besar Nawisan dan luasnya 80 meter persegi. Sertifikat lahan tersebut diatasnamakan Didi Koswara, adik ipar Asep Makmun sebagai oknum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat dan menjadikan Didi Koswara sebagai tokoh pribumi tuan tanah. Bukti bahwa lahan tersebut milik Tommy adalah AJB antara Tommy dan M. Wikarta tahun 1996. Tommy adalah anggota keluarga besar Nawisan yang memperkerjakan Ahya, bapak dari Asep Makmun. Alamat lahan tersebut adalah Cirapuhan, RT 07 RW 1 Dagono, OI, 33, Kota Bandung. Kasus ini mendukung skenario mafia tanah yang saling menggugat, seperti Muller melawan Dago Elos tahun 2016. Penyerobotan lahan ini berlanjut dengan penyerobotan lahan garapan pribumi yang disebut Eigendom Verponding. Modus mafia Tanah Dago EP3 target penyerobotan lahan yang lebih besar, ani teknik atau modus. Mereka menggunakan intimidasi untuk menghalangi warga pribumi. Warga ditakut-takuti dan diancam penjara oleh kaki tangan mafia tanah. Sejak tahun 1980-an, area garapan pribumi diserobot mafia tanah. Lahan ini juga diklaim oleh Eigendom Verponding pabrik Tegel Simongan. Padahal keluarga besar Nawisan sudah ada sebelum pabrik itu berdiri. Modus mafia tanah juga melakukan kolusi dengan oknum aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Buktinya luas lahan jaringan Asep Makmun, dan keluarganya lebih besar daripada milik pribumi. Episode 4 dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap penipuan data tanah, Yomi Shimasis. Asep Makmun dan keluarganya memberikan keterangan yang berbeda dengan warga dan bukti lapangan. Keterangan Asep Makmun di pemerintah juga berbeda dengan di warga. Di pengadilan, Asep Makmun mengklaim tanah milik bapaknya. Padahal, bapaknya hanya pekerja di keluarga besar Nawisan. Asep Makmun juga mengaku diberi tanah oleh Pak Bagio. Namun, kesaksian Pak Slamet dan Pak Unus menyebut beda usia 40 tahun antara Asep Makmun dan Pak Bagio. Juga sejak tahun 1970-an Pak Bagio nggak pernah datang. Di lapangan atas, dukungan hanya untuk kepentingan umum, bukan untuk keluarga Asep Makmun dan kaki tangannya. Cek kesepakatan tahun 1977 dan 1999, serta PBB Didi Koswara seluas 15.000 meter. Berikut modus mafia Tanah Dago episode 5 versi Kampung Cirapuhan. Selain riwayat tanah yang kurang tepat, luasnya juga tidak sesuai dengan kenyataan. Di lapangan bawah, mafia tanah menyerobot lahan Pak Bagio yang dipinjam untuk Masjid Aresem. Mereka juga menyerobot lahan garapan Muhammad B. Yaman dan warga lainnya. Mafia tanah berkolusi dengan Iwan Surjadi dari PT Batu Nunggal Indah. Mereka juga bekerja sama dengan oknum ketua RW Nis Jiwa Dago Elos, Ismail Tanjung, dan Aput Sukendar, oknum Erbamis Sor 1 Cirapuhan. Sertifikat di Cirapuhan nomor 33 juga bermasalah. Mereka menyerobot lahan pribumi dan jalan warga. Asep Makmun dan keluarganya bermasalah dengan banyak pihak.
Warga pribumi tidak berani melawan karena diintimidasi oleh jaringan mafia Tanah Dago, Toyo,